adik-adik sekalian, selamat datang di SMP 30. Ini adik-adik mungkin dari berbagai sekolah dasar yang ada di kota Bandung maupun luar kota Bandung. Masuk ke SMP 30 ini, alhamdulillah kita patut bersyukur adik-adik sudah diterima di SMP 30. Berkaitan dengan itu, kegiatan pada hari ini adalah kegiatan pengenalan tentang kepramukaan. Ya. Kalau tadi sudah dikenalkan, mungkin nama kakak adalah Kamar, atau di sini adalah jabatannya sebagai pembina pasukan SMP 30 yang berbasis di SMP 30, yaitu Gudeg 1121 dan 11022. Itulah keadaan depan Kuatiran Hingkara Condong. Berkaitan dengan kegiatan MPLS, ya, kakak ingin memperkenalkan dulu ya, apa itu pramuka, ya, bagaimana sejarahnya, ya. Maka terjadilah kegiatan pramuka yang ada di Indonesia, khususnya di SMP 30. Ya. Yang pertama, gerakan pramuka itu terjadi adanya gerakan pramuka di Indonesia pada tahun 1908. Pada waktu itu kita masih dijajah oleh Belanda. Tapi oleh orang Belanda, gerakan pramuka yang dibawa yang dicetuskan oleh Bapak Kepanduan Dunia itu ya Lord Baden-Powell dibawa ke Indonesia, namanya adalah Pathfinder dan Pathfinder. Itu udah mulai dari awalnya. Jadi tokoh pergerakan nasional kita, khususnya Bapak Kiai Haji Agus Salim, nah itu mengubah ya namanya Pathfinder dan Pathfinder itu karena tidak sesuai dengan alam Indonesia, makanya diganti jadi Pandu dan Kepanduan. Itu terjadi pada 1908. Itu terjadinya pramuka pertama di Indonesia. Pada berkaitan dengan tanggal 20 Mei 1908, pada waktu itu kita terkenal dengan sejarah kebangkitan nasional atau Harkitnas kalau sekarang diperingati, yaitu mulailah pramuka itu berkembang ya, dan melalui persatuan-persatuan. Makanya 20 Mei 1908 itu dinamakan masa siaga ya. Itu yang terkenal dengan masa siaga. Sejarah terus berkembang ya. Masa penggalang masa-masa perjuangan bangsa Indonesia. Kita ingat adanya Sumpah Pemuda yang pertama 1927, dan pada itu dicetuskan Sumpah Pemuda kalau nggak salah yang kedua gitu ya. Itu ya pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, itulah dikatakan masa penggalang. Ya. Jadi masa penggalang itu adalah mulainya tergeraknya dari tanggal 28 Oktober 2028. Terus pergerakan sehingga tercetuslah kita ingat bahwa hari kemerdekaan kita adalah tanggal 17 Agustus 1945. Nah, 17 Agustus 1945 itu masa penegakan kemerdekaan. Nah, di pramuka juga sama namanya, itu masa penegak. Ya, masa penegak itu adalah masa kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, dalam mengisi kemerdekaan 1945 itu pramuka berkembang lagi ya, sehingga pada waktu itu kalau nggak salah tanggal 1 April 1969, pada waktu itu presidennya adalah Presiden Bapak Soeharto, itu mencetuskan hari pelita pertama ya, atau repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya. Itu yang pertama itu makanya dinamakan masa Pandega ya. Jadi pramuka Pandega itu tergeraknya pada tanggal 1 April 1969 sampai sekarang. Kapan kalau pembina? Kalau pembina itu yang sudah berusia minimal 25 tahun atau sampai 31 tahun itu dikatakan dikategorikan sebagai pembina, baik pembina siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Itulah sekilas sejarah kepramukaan. Makanya di pramuka di Indonesia adanya masa siaga. Siaga itu usianya dari 7 sampai 10 tahun masukkan golongan siaga. Yang 11 sampai 15 tahun masukkan golongan penggalang. 16 sampai 20 tahun masukkan golongan penegak, dan 21 sampai 25 masukkan golongan
Pandega. Itulah pramuka yang ada di Indonesia. Apakah sama dengan yang ada di luar negeri atau di negara-negara lain? Akan sama, cuman dibedakannya dengan keperluan, kebutuhan negara masing-masing. Mungkin kalau yang negara yang lain kan ada yang negara kerajaan, ada negara republik, ada negara federal, dan ada negara-negara yang lain. Hanya yang tidak ada yang pramuka itu di negara komunis. Yang namanya negara komunis tidak ada yang namanya pramuka atau kepanduan. Makanya organisasi satu-satunya yang mendunia adalah gerakan pramuka atau kepanduan. Makanya ada Jamboree Dunia, Jamboree Asia Pasifik, ASEAN dan sebagainya. Itu hanya di pramuka, tidak ada yang organisasi lain menyamai pramuka ya, yang sampai mendunia. Itulah sekilas masalah kepramukaan di Indonesia. Bagaimana nih kelanjutannya dengan kepramukaan di SMP 30? Itu mulai nanti akan KDD nanti akan memberikan penjelasannya mengenai kronologis bagaimana berdirinya gerakan pramuka di SMP 30 dari dulu sampai sekarang ya, yang mempunyai budek 11021, 11022. Itulah mungkin sekilas mengenai sejarah gerakan pramuka agar adik-adik mengenal apa itu gerakan pramuka yang ada, khususnya gerakan pramuka yang ada di SMP 30. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Raza Farah Kadila, kelas 9. Saya Rizky Aulia, kelas 9. Di sini kami akan menerangkan materi pramuka, yaitu tekpram atau teknik pramuka mengenai simpul dan ikatan. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang simpul-simpul. Yang kami butuhkan adalah satu tongkat berukuran 160 cm Dan satu tambang berukuran 5 meter. Sebenarnya untuk perorangan hanya membutuhkan tambang dengan panjang 1-2 meter. Yang pertama simpul pangkal. Ya gini. Dimasukkan ke bawah agar lebih erat, ditarik. Jadinya seperti ini. Yang kedua adalah simpul jangkar. Simpul jangkar jika ditarik akan gini, akan berbentuk seperti ini. Yang ketiga adalah simpul mati. Yang pertama, pastikan simpul yang di tangan kanan berada di atas. Setelah begini, simpul yang berada di tangan kiri di atas. Simpul mati berhasil jika ini bisa diginikan. Ini baru simpul mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nama saya Stephen Jo. Kenalkan, nama saya Rajan Muhammad Ihsan Normawan. Di sini kita akan mengajarkan atau membahas cara menggunakan bendera Morse. Di sini ada teknik-teknik, ada 4 teknik yang bisa kita pelajari melalui tulisan, bendera, peluit, ataupun ketukan. Untuk posisi kaki sejajar dan harus tegak. Untuk posisi tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah. Untuk titik kita menggunakan setengah. Untuk satu itu artinya strip. Ini. Di sini saya akan mempraktekkan cara memakai benderanya. Yaitu A, titik, strip. B, strip, titik, titik, titik. C, strip, titik, strip, titik. D, strip, titik, titik. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Stephen Jo. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang semapur. Cara memegang bendera semapur yaitu jempol diletakkan di dekat pengikat bendera semapur. Langsung saja saya praktekkan dari huruf A sampai Z.
B C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Cut.